Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Asidiki dengan NIM 50211000005 dari kelas 5A Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang telah saya pelajari terkait materi 9 tentang penerapan ekonomi diferensial dalam penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Nah, pada dasarnya perhitungan matematika atau penggunaan matematika pada disiplin ilmu lainnya itu disebut sebagai matematika terapan. Salah satu contoh matematika terapan adalah perhitungan diferensial. Perhitungan diferensial ini sendiri dapat diartikan sebagai perhitungan yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada fungsi yang biasanya diterapkan dalam atau terdapat di dalam teori-teori ekonomi seperti teori permintaan, teori penawaran, ataupun produksi. Nah, dengan demikian, apabila kita telusuri lebih dalam lagi, diferensial ini sendiri dapat diartikan sebagai perubahan atas fungsi yang disebabkan karena adanya perubahan pada variabel bebas dari fungsi itu sendiri. Jadi jikalau dapat kita pahami bahwasannya diferensial ini merupakan perubahan fungsi pada variabel y sebagai tanggapan atas perubahan dari variabel x. Nah, adapun penerapan perhitungan diferensial ini biasanya digunakan untuk menurunkan kesetimbangan permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya ialah mengenai outline yang biasanya menjadi outline bagi perhitungan diferensial. Adapun outline dari perhitungan diferensial ini adalah biasanya terdapat dua hal, yakni terkait tentang nilai elastisitas dan yang kedua ialah mengenai nilai marginal. Nah, adapun dalam nilai elastisitas sendiri kita tahu ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, dan yang terakhir ialah elastisitas produksi. Sementara itu dalam nilai marginal itu ada marginal cost atau biaya marginal dan marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ialah terkait tentang nilai elastisitas permintaan. Jadi nilai elastisitas permintaan ini itu suatu pengaruh perubahan harga yang dilihat dari banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya jumlah barang yang diminta dalam pasar, dalam ruang lingkup pasar, atau jumlah barang yang diminta begitu. Selanjutnya ialah mengenai nilai elastisitas penawaran. Berbeda dengan permintaan, jadi pengaruh nilai elastisitas penawaran ini akan dilihat dari pengaruh perubahan harga itu terhadap jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Nah, selanjutnya ialah nilai elastisitas produksi. Jadi nilai elastisitas produksi ini merupakan nilai yang dilihat dari besarnya output yang dihasilkan berdasar akibat adanya input atau akibat adanya perubahan pada input dan juga perubahan pada faktor-faktor produksi lainnya. Nah, sementara itu pada nilai marginal, yakni yang pertama ialah nilai marginal cost atau biaya marginal. Jadi biaya marginal ini atau marginal cost ini ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi lebih banyak. Nah, sementara yang kedua ialah marginal revenue. Marginal revenue ini sendiri bisa dibilang sebagai sebuah nilai tambahan yang kita dapat akibat bertambahnya output yang diproduksi atau yang terjual. Jadi semacam keuntungan begitu, atau suatu keuntungan yang didapat akibat adanya produksi, akibat bertambahnya nilai produksi atau bertambahnya output yang terjual. Nah, baik, demikianlah yang dapat saya pahami dari materi ke-9 terkait dengan learning journal saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.